Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Seandainya ada orang yang bertanya, apakah hamba itu wajib mencari rezeki dalam segala keadaannya? Apakah kita wajib mencari rezeki? Ketahuilah, rezeki madmun yang berupa penguat dan menjadi sebab tegaknya tubuh itu tidak mungkin bisa kita cari. Kan rezeki ada 4, rezeki madmun, rezeki maksum, rezeki mamluk, rezeki mau'ud. Rezeki madmun yang berupa penguat dan menjadi sebab hidup itu tidak mungkin bisa kita cari. Jadi andai kata kita diberi Allah umur 60 tahun, nah kita diberi Allah umur 60 tahun, berarti kita sampai umur 60 kita pasti hidup. Bagaimana rezeki kita supaya kita bisa hidup sampai 60 tahun itu urusan Allah. Kita kada wajib mencari rezeki itu. Karena apabila Allah sudah menentukan umur kita ini 60 tahun, itu sudah pekerjaan Allah untuk menyampaikan kita ke umur 60 tahun itu. Itu ngarannya adalah rezeki madmun. Karena rezeki madmun adalah pekerjaan Allah bagi hamba. Seperti halnya hidup dan mati, hamba tidak dapat menghasilkan atau menolak. Kita kadang akan bisa mati kalau sebelum sampai saatnya. Demikian pula halnya hidup. Kita kadang akan bisa memperpanjang hidup atau memperpendek hidup daripada yang ditentukan oleh Allah. Jadi mencari rezeki itu hukumnya adalah kada wajib. Karena itu rezeki merupakan urusan Allah yang akan Dia sampaikan kepada kita. Adapun rezeki maksum dari sebab, maka hamba tidak wajib mencarinya. Kan kita sudah dijatah oleh Allah dengan umur 60 tahun itu, kita akan diberi rezeki umpamanya 60 juta. Nah, itu artinya rezeki yang maksum, yang dibagi. Nah, 60 juta yang dibagikan Tuhan kepada kita itu kita kada wajib mencarinya. Karena hamba memang tidak perlu mencarinya. Kebutuhan hamba hanyalah pada rezeki madmun. Keperluan kita yang sebenarnya adalah rezeki madmun. Rezeki yang agar kita bisa hidup, itu yang kita perlu. Sedangkan rezeki madmun adalah dari Allah dan menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
mengenai firman Allah Ta'ala, wabtaghu min fadlillah, artinya carilah anugerah Allah. Nah, itu firman Allah menyuruh kita mencari anugerah Allah. Firman Allah menyuruh kita mencari anugerah. Maka yang dimaksud dengan anugerah Allah itu ialah ilmu dan ganjaran dari Allah. Bukan disuruh mencari rezeki, bukan disuruh mencari harta. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Nah, kalau surat Jumat tuh, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila selesai sembahyang Jumat, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, bila selesai sembahyang, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, bertebaranlah kamu di muka bumi, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, carilah anugerah Allah. Maksudnya cari anugerah Allah itu bukan mencari rezeki. Carilah artinya ganjaran Allah, carilah ilmu. Jadi jangan diartikan bahwa yang sembahyang Jumat itu mencari duit, yang sembahyang Jumat itu mencari rezeki, karena Allah mengatakan dalam Quran, wabtaghu min fadlillah. Lain itu maksudnya. Maksud karunia Allah itu ilmu dan pahala artinya. Jadi habis sembahyang Jumat kita disuruh menuntut ilmu, atau kita disuruh silaturahmi, atau kita disuruh ziarah kubur, atau kita disuruh berilang lawan orang-orang saleh, pokoknya mendapatkan ganjaran dari Allah. Ada pula ulama yang berkata, firman ini wabtaghu min fadlillah tadi merupakan rukhsah, kemurahan dari Allah. Karena firman ini adalah kalimat perintah yang datang sesudah larangan. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bila dipanggil hari Jumat, bila sembahyang hari Jumat, segeralah kamu ke masjid, segeralah kamu sembahyang. Wazarul bai, tinggalkan jual beli. Kalau sudah orang azan Jumat itu berhenti semuaan kegiatan-kegiatan duniawi, pergilah mengingat Allah, pergilah kepada sembahyang. Nah, sesudah itu hanya ada perintah, fa idza qudiyatis shalah, bila tuntung sembahyang, pantashiru fil ardh, bertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah. Ada pendapat ulama yang kedua ini mengatakan bahwa perintah Allah mencari anugerah itu adalah perintah yang datangnya sesudah larangan. Kan larangannya apa? Jangan jual beli. Habis itu hanya disuruh mencari anugerah Allah, sehingga mempunyai makna ibadah boleh, bukan menggunakan arti mewajibkan. Jadi kalaupun diartikan fadlillah itu rezeki, bukanlah wajib mencarinya, karena itu perintah datangnya sesudah larangan tadi. Nah, jadi walhasil seorang hamba kada diwajibkan mencari rezeki, baik rezeki itu madmun atau rezeki maksum, kada wajib mencarinya itu. Sebab urusan rezeki adalah urusan Allah. Bila mana Allah menciptakan kita,
itu Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kita, baik kita cari atau kita kadang mencarinya, pasti rezeki itu akan sampai kepada kita. Nah itu wajib kita i'tikadkan di dalam hati kita, wajib diiktikadkan itu, bahwa rezekiku itu pasti sampai kepadaku, bercari gak kada ke aku, karena bercari itu kada wajib. Jika ada orang yang berkata, tetapi rezeki madmun itu datangnya pasti mempunyai sebab-sebab, apakah kita wajib mencari sebab-sebab ini? Ada pulang nang bertanya, bujur kita kada wajib mencari rezeki, itu sudah urusan Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan rezeki. Tapi rezeki itu kan datang kepada kita ada sebabnya, ada sebabnya rezeki itu datang. Apakah kita wajib mencari sebab itu? Apakah kita wajib mencari sebab itu? Maka jawabnya tidak wajib juga, tidak wajib juga. Karena hamba tidak membutuhkan untuk mencari sebab. Allah bisa memberi dengan sebab dan tanpa sebab. Allah kada tergantung lawan sebab. Allah kada berhajat lawan sebab. Allah bisa saja menyampaikan rezeki itu kepada kita melalui sebab atau kada melalui sebab. Nabi Daud alaihi salam, contoh yang kita semalam kita baca, sidin sujud selama 40 hari 40 malam, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, kada lemah, kada lesu, 40 hari 40 malam sujud. Nah itu Allah memberikan Nabi Daud rezeki tanpa sebab yang kita ketahui, kada melalui makan, kada melalui minum, kada melalui apa, tapi selama 40 hari tetap hidup sehat. Seperti cerita An-Nuri, salah seorang aulia Allah yang selama 17 tahun kada makan, kada minum, tapi kuat seperti orang makan minum. Nah itu Allah menyampaikan rezeki kepada ini orang tanpa melalui sebab yang kita ketahui. Nah, jadi Allah itu kada tergantung lawan sebab. Allah kada berhajat lawan sebab. Mun kita mengatakan bahwa amun kada bersebab kayak apa datangnya rezeki, itu bisa merusak iman kita. Seolah-olah kita mengatakan bahwa Allah itu kada bisa menyampaikan kita rezeki mun kada ada sebabnya. Nah jangan macam itu merusak iman. Allah sudah memberikan contoh, manusia itu lahir daripada hubungan suami istri, itu sebab. Tapi Allah bisa menciptakan manusia kada melalui suami istri. Nabi Adam contohnya diciptakan Allah dari tanah jadi manusia. Ada manusia yang diciptakan Allah tanpa ayah seperti Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini contoh-contoh bahwa Allah itu kada memerlukan sebab. Allah bisa mencipta manusia tanpa sebab. Demikian pula Allah bisa menyampaikan rezeki kepada kita tanpa sebab. Nah jadi kita kada wajib mencari sebab itu, kada wajib mencari sebab itu, mencari sebab datangnya rezeki itu kada wajib. Karena hamba tidak membutuhkan untuk mencari sebab, Allah bisa memberi dengan sebab dan tanpa sebab. Kita rancak sakit kepala, tengah dia hilang asurangannya ampih, rancak kalau tuh. Nah itu Allah menyembuhkan sakit kepala kita kada melalui sebab yang kita ketahui. Dengan cara apa? Hanya Allah yang tahu. Tapi kadang-kadang sakit kepala kita minum paramik, minum budrik, hanya rampih. Nah itu Allah menyembuhkan melalui sebab. Tapi rancak benar Tuhan menyembuhkan penyakit kita kadang melalui sebab, menunjukkan bahwa Allah itu kada berhajat dengan sebab.
Allah kada berhajat dengan sebab. Nah oleh karena itu kita manusia ini jangan berpegang lawan sebab, karena sebab itu kada napa-napa juga inya. Jangan beranggapan enggak ada sebabnya kawa lajar, kawa ayah enggak ada sebabnya. Jangan berdasarkan kada kawa enggak ada bersebab. Allah bisa memberi dengan sebab dan tanpa sebab. Orang mengaji sekian puluh tahun alim, sebabnya mengaji Allah beri ilmu. Ada orang yang kadang mengaji timbul alim, bisa juga, banyak juga contohnya itu. Allah menyampaikan ilmu kabarnya tanpa ada sebab. Kemudian Allah Ta'ala itu menanggung engkau secara mutlak tanpa ada syarat harus mencari atau bekerja. Allah menanggung kita, Allah memberi rezeki kepada kita tanpa terkait dengan harus bekerja. Dalam hal urusan rezeki ini. Tapi kalau hal urusan surga itu Allah memberi kita berkait dengan usaha. Kalau urusan rezeki Allah kadang mengaitkan dengan bekerja. Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Artinya semua hewan yang melata di atas bumi itu termasuk kita, rezekinya berada pada tanggungan Allah. Kada ada Tuhan madahkan amun ikam begawi, amun ikam kada begawi kada ku tanggung ya Tuhan, kada ada. Mutlak tanpa ada syarat. Urusan rezeki seluruh hewan yang melata di muka bumi adalah tanggungan Allah. Selanjutnya, bagaimana bisa sah perintah Allah kepada hamba untuk mencari apa yang hamba tidak mengetahui tempatnya, lalu ia mencarinya. Kalau Tuhan misalnya menyuruh kita mencari rezeki, maulah Tuhan menyuruh kita mencari rezeki, sedangkan kita kada tahu di mana rezeki kita hendaknya. Kita kada tahu rezeki kita di mana, maulah Tuhan menyuruh kita dan kita kada tahu. Karena ia tidak mengetahui sebab yang mana yang menghasilkan rezekinya. Tahulah kita. Serta rezeki yang menimbulkan kekuatan dan peningkatan diri. Jadi masing-masing kita tidak mengetahui sebab dengan sebenarnya dari mana bisa didapat. Maka tidak sah jika Allah membebani kita supaya bekerja. Renungkanlah, semoga mendapatkan petunjuk benar, karena apa yang diterangkan itu sudah jelas. Jelas sudah bahwa mencari rezeki itu hukumnya kada wajib. Mencari sebab datangnya rezeki pun kada wajib juga. Amun kita yakin, bujur-bujur yakin bahwa rezeki kita itu pasti datang kepada kita dan Allah bisa mengaturakan kayak apa cara datangnya, namun kita bujur-bujur yakin itu kita akan merasakan dan mendapatkannya. Kemudian cukuplah untuk engkau bahwa para nabi dan para wali yang bertawakal kepada Allah itu kebanyakan tidak mencari-cari rezeki, mereka hanya melulu ibadah. Dan dengan ijma mereka itu tidak berani meninggalkan perintah Allah dan tidak maksiat kepadanya. Kalaulah mencari rezeki itu wajib, tentu mereka bekerja. Jadi jelas bahwa mencari rezeki dan sebab-sebabnya itu bukan merupakan suatu kewajiban bagi hamba. Nabi-nabi, orang-orang wali, banyaknya mereka itu nang kada becari. Sedangkan mereka itu orang nang taat kepada Allah.
Jakanya becari itu wajib, tentu mereka becari. Tapi umumnya para nabi itu kada bekerja, mereka hanya beribadah kepada Allah, menyampaikan risalah kepada umat, itu aja gawian mereka. Tapi rezeki mereka disampaikan Allah kepada mereka. Jakanya mencari rezeki itu wajib, tentu mereka becari, berkebun, beternak, berdagang. Nah, artinya jangankan kita ini Allah menanggung rezeki kita tadi, Allah menanggung rezeki kita tadi tanpa ada kaitan apa-apa. Kita becari kah, kadakah ditanggung oleh Tuhan? Kita taatkah, kita maksiatkah, kita apakah? Kafir sekalipun ditanggung oleh Tuhan. Karena begitu orang diciptakan Allah, itu sudah urusan Allah rezeki tanpa ada syarat. Tanpa ada syarat. Apa Tuhan ikam ku hidupkan, ikam ku beri rezeki, mun ikam taat lawan kadada. Bila kita hidup diciptakan Allah, itu Allah menyampaikan rezeki. Beramalkah, kadakah, beribadahkah, rezeki kita pasti datang. Nah, cuma ada rezeki yang ditambah dengan sebab amaliyah, rezeki mau'ud ngarannya itu ada. Tapi kalau urusan rezeki pokok itu ada tergantung lawan ibadah, lawan taat, lawan apa. Ada seorang yang beragama kada Islam kelaparan, datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini orang kada agama Islam, orangnya sudah tua, sudah 60 tahun lebih umur, kelaparan, datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujar orang tadi, hai Ibrahim, aku ini kelaparan, aku hendak makan. Ini Nabi Ibrahim, ikam Islam kada? Oh, ada Islam. Ujar Nabi Ibrahim, aku hakun beri ikam makan, ikam Islam dulu. Udah hendak Islam ya aku terus inya. Nah, ini orang yang kuat agamanya, agama yang kada Islam tapinya. Terus berjalannya. Jadi Ibrahim menikam hakun Islam, ku beri makan nih. Menikam kada Islam, kada aku beri makan nih. Nah, lalu terus laki-laki tadinya kada mau Islam. Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Ujar Tuhan, hai Ibrahim, inya tuh hidup 60 tahun sudah menyekutukan aku, tetap ku beri rezeki. Sekarang inya hendak minta makan, lawan ikam sekali makan, yaitu ikam kada memberi makan nih. Nah, ini apa? Menunjukkan bahwa Allah itu memberikan rezeki pokok kepada seseorang, kada tergantung Islam kada Islam. Pokoknya begitu manusia ini dicipta oleh Allah, itu ada rezekinya yang Allah berikan kepadanya. Seandainya engkau bertanya, apakah rezeki itu bisa bertambah dengan mencarinya, atau bisa berkurang lantaran tidak mau mencarinya? Maulah kita misal, mun aku hari ini berkurung di kamar aja, aku kada dapat duit, atau dapat duit paling 10.000. Timun aku turun ke situ kamari, ke pasar kamari bisa dapat duit jutaan. Nah, maulah kayak itu. Seandainya engkau bertanya apakah rezeki itu bisa bertambah dengan mencarinya atau bisa berkurang lantaran tidak mau mencarinya, jawabnya tidak bisa. Tidak bisa. Memang ada bisa. Becari kada menambahi lawan rezeki, kada becari kada mengurangi. Kada becari je gunung gin runtuh. Untuk itu istilah orang-orang tua bahari, orang dapat warisan 1 miliar umpamanya, tapi nya kada becari itu pacang habis itu ya, becari itu gunung gin runtuh apalagi 1 miliar itu. Nah, ucapan-ucapan seperti itu amun sampai ke dalam hati merusak iman. Seolah-olah becari itu menambah rezeki, berdiam mengurangi rezeki, padahal kada.
Apakah rezeki itu bisa bertambah dengan mencarinya atau bisa berkurang lantaran tidak mau mencarinya? Jawabnya tidak bisa. Karena rezeki sudah dijatah oleh Allah. Bila sudah dijatah itu, becari kada menambah, kada mengurang. Kecuali dengan takwa. Nah, kalau takwa bisa menambah rezeki. Kalau takwa bisa mencari rezeki, menambah rezeki. Kalau bahuma kada menambah rezeki, menureh kada menambah rezeki. Itu rezeki yang ada aja yang diambil, memang jatahnya juga. Tapi kalau dengan takwa, dengan amaliyah itu bisa menambah rezeki. Karena rezeki untuk setiap makhluk itu sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Ditulis sudah ditentukan dan diberi waktu. Hukum Allah tidak bisa diganti. Pembagian dan ketetapan Allah tidak dapat dirubah. Nah, makanya kebanyakan orang itu mati kada beriman, mati ketinggal iman. Kebanyakan mereka itu sebab apa? Sebab urusan rezeki ini yang banyak. Ini terlalu banyak berpikir ke usaha. Bila kada berusaha, mana dapat duit, mau kada berusaha. Nah, ucapan itu menggugurkan iman bila hendak mati. Magana di rumah, kayak pernah dapat duit. Seolah-olah keluar rumah itu adalah jalannya duit, mendatangkan duit, padahal kada itu. Pokoknya kita meyakini bahwa kita diciptakan Allah, ya. Kita meyakini rezeki kita ditanggung oleh Allah. Rezeki kita sudah dijatah oleh Allah, kada kurang kada mau lebih. Pasti yang dijatahkan itu akan sampai kepada kita. Tinggal lagi waktu-waktunya yang menentukan. Hari ini tanggal anu dapat sekian, hari anu tanggal anu dapat sekian. Waktu-waktunya aja lagi. Inilah keterangan yang sahih menurut ulama kita. Ini keterangan yang bujur bahwa rezeki itu kada bertambah amun becari, dan kada berkurang amun kada becari. Aku berbeda pendapat dalam hal ini, ujar Imam Ghazali. Aku berbeda pendapat dengan mazhab sebagian murid Hatim dan Syakik yang berkata rezeki itu tidak dapat bertambah dan tidak bisa berkurang karena pekerjaan hamba, tetapi harta bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, itu ada mazhab nangka itu. Pendapat semacam ini, ujar Imam Ghazali, menurutku salah. Sebab dalil dalam dua masalah ini adalah satu, yaitu ketetapan dan pembagian. Allah sudah menetapkan rezeki sekian dan sudah membagi. Dalil inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Supaya kalian tidak menyusahkan apa yang lepas dari kalian. Jangan susah-susah kalau lepas daripada kita rezeki itu. Memang itu bukan ampun kita. Kenapa kita menyusahkan yang bukan ampun kita? Rezeki ini kita kada dapat. Jangan susah ya Tuhan. Memang itu bukan ampun ikam. Amun bukan ampun ikam, kenapa yang disusahkan? Dan tidak bersenang-senang dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Janganlah kita senang dengan rezeki itu. Kenapa? Memang rezeki ini rezeki jatah kita juga. Andai kata rezeki itu bisa bertambah sebab mencari-cari atau berkurang lantaran tidak mencari, tentu ada tempat bagi susah dan senang. Tapi Allah akan memberikan kita susah urusan rezeki, senang urusan rezeki. Kenapa? Itu sudah dijatah tadi.
Andai kata rezeki itu bisa bertambah sebab mencari-cari atau berkurang lantaran tidak mencari, tentu ada tempat bagi susah dan senang. Apabila hamba lalai dan menunda-nunda sehingga kehilangan rezeki, atau kalau hamba rajin hingga bisa menghasilkan rezeki, nah jangan macam itu. Nyalambat pang turun jadi kada rezeki itu dulu orang, nah itu anggapan nang salah. Mundi muntung ayohan angka itu diucapakan. Lambat pangikam datang, ada saat lagi habis sudah jatah. Amun nyandi muntung aja kada apa-apa. Nang iyangnya tuh kada ada jatah kita. Kada ada jatah kita. Kalau lambat alasannya kisahnya, padahal memang kada ada ampun kita. Jangan kita song-song pun datang kada ada juga. Karena kada ampun kita nih tuh. Nah, jadi jangan terpaku terkait dengan menunda-nunda, lambat, ancap, lakas tuh kada ada urusan. Bila lakas buka banyak duit, kada mau. Memang kada ada jatahnya, mesti tengah malam buka ya tuh karena apa-apa, apalagi bisukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang datang meminta. Ada orang yang minta-minta kepada Nabi. Ujar Nabi, ambillah kurma ini. Nah, ambil aja Nabi kurma ini. Ambil. Seandainya engkau, ujar Nabi, tidak datang, kurma ini pasti datang kepadamu. Nah, seandainya kurma ikam tuh kada datang ke sini, kurma datangi ikam ke rumah. Artinya ada nama atarakan ke rumah. Kenapa? Ini memang jatah ampun ikam. Memang jatah ampun ikam. Walaupun kita kadang mengambil, walaupun kita kadang mencari, kadang mendatangi, amun memang tu jatah kita, ada nang mengantarakan. Ada nang mengantarakan. Ha kalau lam ta'tiha la atatka. Nah itu jar Nabi tadi. Ambillah kurma ini. Seandainya engkau tidak datang, kurma ini pasti datang kepadamu. Nah, jadi nang kita perlu i'tikad, nang perlu kita bulatkan di hati, mencari rezeki kada wajib, karena Allah menanggung rezeki lawan kita tanpa syarat. Nang kedua, bercari kaya apa aja kada menambah rezeki kita, kada bercari kada mengurangi rezeki kita. Nang bisa menambahi rezeki kita itu adalah takwa. Nah, takwa aja sebuting. Takwa itu mau menambahi rezeki. Karena itu Allah berfirman di Quran demikian. Nah, kalau sudah Allah menyatakan tuh bujur tuh, bahwa berdagang kada menambah rezeki, ini bakabun kada menambah rezeki, beternak kada menambah rezeki. Nah, menambah rezeki itu adalah takwa, ujar Tuhan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, siapa nang takwa dapat rezeki nang kada terduga-duga, kada terkira-kira, kada disangka-sangka datang rezeki itu karena takwa. Nah, jadi takwa aja nang dia menghendak begawi takwa aja. Napa pekerjaan takwa. Nah, habis dalam KTP itu buat pekerjaan apa takwa, napa tambah terus rezeki. Pekerjaan dagang kada menambah rezeki, apalagi tani maginnya. Tapi kalau pekerjaan apa takwa, nah itu mau menambah rezeki. Menjadi Abul Abbas Al-Mursi mengatakan, orang-orang berusaha dengan usaha tijarah, wa amma sababuna at-taqwa. Orang-orang itu sebab mencari rezeki dagang macam-macam, sedangkan kami adalah takwa kepada Allah. Karena kami yakin bahwa dengan takwa itu rezeki bertambah, dengan dagang kada. Karena itu dipermankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengertian takwa itu yang bisa menambah rezeki adalah menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya, membaca amaliyah yang diajarkan Rasulullah, membaca amalan-amalan yang diajarkan oleh para wali-waliullah. Nah, itu menambah datangnya rezeki kepada kita. Nah, hingga situ, andai kata ada orang yang bertanya,
إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله.